Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Pak Yono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cibuyur berkaitan dengan tindakan yang Bapak lakukan tentang dilema etika atau pengambilan keputusan, Pak. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Di sini tentang dilema etika dan rujukan moral, Pak. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak, sudah mengganggu waktu Bapak yang seharusnya Pak Yono dengan aktivitas yang lain, tapi hari ini di sini untuk memenuhi tugas saya, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Untuk pertanyaannya adalah begini. Nomor 1, Pak, selama ini bagaimana Pak Yono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Itu sesuai kasus-kasus itu untuk bisa diidentifikasikan sesuai dengan masalahnya masing-masing, sesuai dengan kasusnya masing-masing. Walaupun di SD 72 ini tidak terlalu banyak, paling ada berapa aja yang sudah kami identifikasikan itu sesuai dengan kasus-kasusnya. Nanti kita bagaimana untuk menyelesaikannya, biasanya dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kasus itu kami cari informasi dan pelaku juga kami untuk cari informasi sehingga nanti kami proses bagaimana titik terang kasus itu muncul sebabnya karena apa, sehingga kita nanti bisa untuk menentukan langkah-langkah penyelesaiannya yang baik seperti apa. Luar biasa, Pak. Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Itu biasanya kalau ada dua hal yang sama-sama mengatakan dengan kasus tentang etika tadi dan dua-duanya merasa benar, itu seperti yang awal kami sampaikan, kami proses dulu dari dua pihak yang berkepentingan yang bermasalah tadi seperti apa, kita proses dulu dan cari informasi sejauh mana yang benar, mana yang salah, dan itu pun juga kita tidak mencari siapa yang salah, kita mencari untuk menemukan titik temu untuk menjadi musyawarah, untuk mufakat, untuk biar sama-sama bumbung, biar sama-sama tahu bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Makanya dengan tadi kita mempertemukan kedua belah pihak yang mempunyai masalah-masalah terutama etika, itu kita pertemukan dan kita pun mencari sumber-sumber dari berbagai pihak untuk membuat keputusan bersama tadi. Ini begini Pak, untuk selanjutnya yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang pertama yaitu kami untuk satu, mencari informasi sumber sebanyak-banyaknya dan nanti disimpulkan, dan nanti juga dari berbagai pihak-pihak yang bermasalah tadi juga kita undang untuk bisa nanti cari
sumbernya seperti apa, dan nanti kita pertemukan dengan cross check dari hasil survei kami untuk dari pihak ketiga nanti seperti apa, sehingga nanti untuk bisa menyelesaikan masalah itu tidak menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Nanti dari kita pendekatannya biasanya dari hati ke hati, jadi tidak mencari siapa yang salah, kita untuk mencari keterangan bahwa penjelasan nanti untuk bisa kita maklumi bersama, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Terus ini Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Nah, yang utama kita mengedepankan musyawarah untuk mencari, untuk memutuskan hal yang baik. Itu utamanya adalah jalan keluar yang terbaik adalah musyawarah. Dan mungkin nanti biar dari berbagai pihak, untuk pihak yang satu yang bermasalah, pihak dua yang bermasalah, nanti ada pihak yang ketiga menjadi penengah yang nanti bisa dipertemukan untuk kita musyawarahkan bersama. Jadi intinya jalan yang terbaik adalah musyawarah. Jadi jalannya musyawarah ya Pak ya? Ya, lebih enak untuk semuanya. Misalnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Tantangannya apa nih? Tantangannya sekarang itu kan, mohon maaf, ini era digital dan sekarang itu krisis etika, sehingga di mana-mana yang etikanya itu turun dibanding tahun-tahun yang dulu. Sekarang itu di mana-mana itu dilema etika itu merebak di mana-mana. Itu ya bagaimanapun kita untuk menyikapi dengan membuat peraturan di sekolah yang nanti bisa membentengi anak-anak untuk tidak melanggar etika. Dan yang berikutnya adalah kita menyelenggarakan pembiasaan di sekolah yang mendukung untuk pendidikan karakter, sehingga nanti tidak ada pelanggaran etika. Biasa Pak. Ini untuk pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak? Atau prosedurnya bagaimana? Kalau bisa diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Tapi kalau melibatkan banyak orang, itu otomatis kita harus mempertemukan ada agenda-agenda. Satu adalah untuk mencari sumber masalah dulu, dan saksi-saksi untuk bisa nanti menyelesaikan kasus itu. Dan berikutnya adalah melakukan nanti musyawarah. Akhirnya nanti setelah terkumpul kita gunakan untuk mengundang berbagai pihak yang berkepentingan, dan nanti kita musyawarahkan secara intinya masalahnya ya Pak, kalau bisa diselesaikan saat itu, tapi sekiranya membutuhkan waktu yang agak lama, diteliti lagi ya Pak masalahnya Pak. Diagendakan sesuai dengan prosedur yang ada tadi. Ya. Ini selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu Bapak? Ada, utama adalah guru, itu Bapak guru, itu salah satu sumber yang bisa menyelesaikan, karena Bapak Ibu guru kan tahu persis anak-anak, latar belakang anak-anak dan sebagainya. Itu nanti guru adalah yang lebih tahu karakter anak di kelasnya masing-masing. Sehingga yang utama orang yang berpihak yang sangat membantu adalah guru.
guru ya Pak ya di sini ya Pak ya yang mempermudah atau membantu Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di sekolah Pak. Ini untuk saya nih Pak, nomor 8 Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Nah itu makanya untuk mengantisipasi kita langkahnya adalah untuk mengantisipasi biar tadi dilema etika tidak terjadi. Makanya kita buat program-program yang dasarnya adalah untuk mencegah dilema etika dengan kita membuat pembiasaan-pembiasaan yang menunjang karakter anak untuk lebih baik sehingga nanti tidak menimbulkan dilema etika yang ada di sekolah. Jadi ada salah satu pencegahannya adalah pembiasaan di sekolah yang untuk membentuk karakter anak untuk tidak muncul timbulnya dilema etika. Ini intinya berarti pembiasaan aja Pak ya. Oke. Matur nuwun Bapak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Winarni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya kabarnya baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bu Winarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Cibubur untuk mengetahui beberapa informasi Bu. Di mana informasi tersebut adalah mengenai kegiatan yang pernah Ibu lakukan di sekolah ini tentang dilema etika atau pengambilan keputusan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan antara dilema etika dan rujukan moral. Barangkali bisa menjawab Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Winarni yang seharusnya melakukan aktivitas lain, tetapi karena saya kesini agak sedikit terganggu ya Bu ya. Santai saja. Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Wawancara ini sebenarnya untuk tugas saya Bu, modul 3 ya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Ini langsung pertanyaannya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Winarni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya lakukan ya pada saat mengidentifikasi kasus-kasus berupa entah itu dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama itu saya biasanya mempelajari dulu kasus tersebut. Dipelajari dulu kasus itu, kemudian setelah saya pelajari, kemudian saya menyimpulkan. Nah, setelah hasil dari kesimpulan yang saya ambil itu, yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Diidentifikasi dulu masalahnya, saya pelajari dulu. Ini masalah ini maksudnya apa? Kalau masalah dilema etika kan gampangannya benar dengan benar gitu nggih. Kalau yang rujukan moral kan benar dan salah, sama-sama sulit menentukan. Tapi dengan diidentifikasi kemudian disimpulkan, nah hasil kesimpulannya itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Luar biasa banget. Untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Winarni menjalankan keputusan di sekolah Bu Winarni ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kita sebagai pemimpin ya, terutama sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan itu harus bisa mengambil keputusan, itu memang harus. Entah itu saya sebagai pemimpin, entah itu seperti panjenengan sebagai guru terhadap anak, saya terhadap guru-guru, itu memang harus dituntut harus bisa mengambil sebuah keputusan.
yang tentunya keputusan itu harus yang terbaik ya. Nah untuk itu dalam mengambil keputusan tidak boleh ceroboh. Saya biasanya menganalisis dulu, dianalisis dulu kasus tersebut, kira-kira ini dilema etika ataukah ini bujukan moral. Selanjutnya kalau bisa kita bisa menggunakan dengan cara mengambil yang 4 paradigma itu ya, ada tiga prinsip dan 9 langkah ke pengujian dan sebagainya. Itu kalau memang memungkinkan seperti itu. Luar biasa. Terus ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama yang jelas mengidentifikasi ya, mengidentifikasi masalah, kemudian mengenali apa yang bertentangan pada masalah tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian melakukan pengujian benar atau salahkah, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian saya mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Lah baru mengambil keputusan bila perlu ada refleksinya. Jadi keputusan itu, apakah keputusan yang diambil itu sudah baik, apakah memang tidak merugikan salah satu pihak, itu harus ada refleksinya. Terima kasih, luar biasa jawaban Bu. Ini terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Wim anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya dengan kita memandang dampaknya ya, dampak jangka panjangnya dan dampak jangka pendeknya. Kita dalam mengambil keputusan kita harus mengantisipasi dengan keputusan yang saya ambil ini, dampak jangka pendeknya apa, dampak jangka panjangnya apa, apakah akan merugikan orang yang saya berikan keputusan itu atau gimana. Dan kalau selain itu juga saya biasanya melibatkan rekan guru. Selain saya juga mengambil keputusan, tapi di sini saya tetap mendengarkan masukan dari rekan-rekan guru juga tentang permasalahan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Berarti dilihat dulu dampaknya jangka pendek atau Iya, jangka panjang ya Bu ya? Dampak jangka pendeknya bagaimana, dampak jangka panjangnya bagaimana, kemudian kita ambil masukan dari teman-teman guru yang lain. Luar biasa. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya pada kasus dilema etika ini kan benar dan benar nggih. Betul. Benar melawan benar. Iya. Sing kadang kita sulit sekali karena di situ memang penjedanya sangat tipis. Iya. Ini benar, ini benar. Betul Jadi kita sekali. untuk mengambil keputusan itu begitu memerlukan pemikiran yang memang harus ada dampak yang baik nantinya. Sehingga menurut saya ya itu di situ tantangannya, kesulitan dalam pengambilan keputusan karena benar melawan benar. Iya, Di situ lebih sulit ya, lebih Bu, ya. sulit. Kalau ini benar lawan salah kan lebih Ada pembedanya. Betul Kalau itu kan sekali. benar dan benar, sehingga kita kadang ini apa ya, harusnya kayak gitu. Tantangannya di situ. Ya, Sulit ya, sama-sama kesulitan benar. dalam mengambil keputusannya. Iya, karena sama-sama benar hanya harus dipikir Oh sedemikian iya, rupa harus ya, Bu, ya. benar-benar keputusan yang diambil itu nanti jangan merugikan kayak Iya. gitu loh. Iya, bagus Bu. Terus ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Misal begini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa Bu? Itu tergantung, ya. Tergantung seberapa mendesaknya permasalahan itu harus diputuskan, atau tergantung seberapa pengaruhnya terhadap satuan pendidikan saya. Misalkan ini kan di sini ya, di sekolah. Jadi saya lihat dari bentuk itunya. Kalau memang mendesak memang harus segera diputuskan, ya kita ambil keputusan dengan cara musyawarah dengan guru lain. Tapi kalau memang tidak terlalu mendesak, kemudian pengaruhnya juga tidak terlalu banyak berpengaruh dalam kepemimpinan saya, misalkan, berarti saya akan mengalokasikan waktu tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu dilihat dari
masalahnya. Kalau Masalahnya. mamanya mendesak berarti Betul. langsung diselesaikan saat itu. Betul. Tapi kalau mamanya masih Masih waktu, bisa butuh waktu, kita jadwalkan waktu biar ada penyelesaian yang lebih baik. Terus ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Win dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah itu memang punya wewenang untuk mengambil keputusan. Tapi agar keputusan itu tidak hanya kalau saya sendiri kan kadang mungkin saya lebih berpihak, mungkin ada hal-hal semacam itu, maka saya juga melibatkan dewan guru. Jadi dalam mengambil segala keputusan, saya biasanya melibatkan guru. Ya, kita berembuk kemudian untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi ya teman-teman guru di sini. Teman guru ataupun pihak-pihak lain terkait bisa jadi dari komite, kadang juga dilibatkan dalam hal-hal tertentu gitu. Berarti apa ya? Kadang juga ada pengawas, kadang iya. konsultasi juga ke pengawas. Jadi tidak hanya sendiri. Berarti ini kolaborasi ya? Bu, Kolaborasi ini ya? dengan guru dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Lembaga saya. Luar biasa. Terus ini Bu yang terakhir nih Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Win selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil itu nilai kebajikannya. Ya, dalam nilai kebajikan tentunya cara berpikir kita. Maksudnya dalam menghadapi satu masalah, apakah kita sudah bisa berpikir secara matang untuk menyelesaikan masalah itu, mencarikan solusinya, kemudian berkolaborasi dengan guru yang lain atau pihak-pihak lain sehingga dapat mampu mengambil keputusan yang terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Intinya bahwa hikmah dari hal yang sudah saya lakukan adalah saya dapat memiliki nilai kebajikan untuk mengambil satu keputusan dengan cara berkolaborasi dengan pihak lain sehingga keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Win atas waktunya. Mohon Sama-sama. maaf sudah mengganggu Bu Win ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.